kalau saya nomor satu, kalau kampanye ya memang harus cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara. Oke. Nah, kita lakukan itu. Jadi hari ini saya tidak kampanye, jadi saya nggak boleh ngomong kampanye. Gitu. Tapi kalau Saya sekarang sebagai menteri ini lagi tugas ini nggak boleh ngomong kampanye. Kalau soal gimana? mendukung, Saya, apalagi background saya private sector ya, dan bagaimana kinerja BUMN selama ini kan semua tahu baik. Ya saya nggak mau melakukan fasilitas penggunaan negara untuk kampanye, karena itu pun saya cuti. Saya sebagai Erick Thohir, ya saya rasa begini. Saya belajar pada saat COVID. Ya. Allah Tuhan mempersatukan kedua pemimpin kita sebelum COVID. Sehingga kita ketika perpecahan pemilu pada saat itu bersatu. Dan yang berinisiasi Pak Jokowi untuk merangkul. Pak Prabowo membuka tangan. Kebayang tidak? Kalau kita menghadapi COVID, Indonesia masih terpecah dalam politik. Kita sukses atau gagal? Saya rasa ya tingkat kegagalannya lebih dari 60%. Karena ada apa? Selalu seperti hari ini. Terjadi perdebatan, benar salah, yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar, gitu kan? ya. Nah, pada saat COVID itu bayangkan, ketika masyarakat Indonesia membutuhkan kebersamaan, kepemimpinan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan rakyat, tetapi dilakukan dengan perpecahan. Kita bisa berhasil karena keputusan bersama-sama memberikan vaksin gratis kepada masyarakat Indonesia. Gratis, di negara lain nggak gratis. Memberikan pengobatan secara gratis, obat gratis, sehingga kita bisa menyelamatkan lebih banyak lagi masyarakat Indonesia ya dibandingkan banyak negara lain. Kebayang tidak kalau kita masih terpecah belah pilihan dalam menghadapi COVID. Jadi tadi saya cuman lihat signal dari Allah, dari Tuhan. Ya, karena beliau-beliau bersatu sebelum COVID. Nah, jadi saya merasakan itu sebagai individu, ya. Bagaimana juga saya kehilangan saudara. Nah, saya rasa ini solusi yang saya rasa, wah ini bagus. Yang kedua, Bapak Presiden kita, Pak Jokowi, ya, tingkat kepercayaan publiknya, job approval-nya masih 77, masih 80%. Pemimpin dunia mana yang punya rating seperti itu? Beliau manusia, pasti ada kekurangan. Kita juga di sini banyak kekurangan. Saya apalagi kekurangannya banyak. Ya. Tapi ya kita melihat beliau masih figur yang luar biasa. Ya, membawa bangsa kita di dalam situasi pertumbuhan ekonomi yang baik. Ya, contoh banyak yang kritik. Ya, harga mahal. Orang inflasi kita 2,6%. Ya namanya harga pangan ya kadang-kadang mahal, kadang-kadang murah. Situasi tergantung. Kalau ada perang Ukraina, ya, bagaimana penindasan di Gaza? Sekarang kemarin ada Laut Merah, logistik terganggu, ya bisa mahal. Gitu loh. Nah, tetapi data menyatakan 2,6%. Coba kita bandingkan inflasi dengan negara-negara lain di dunia 10-15%. Jauh. Nah, mereka nggak marah, kalau di sini disuruh marah, kan aneh gitu. Nah, itu kayak gitu-gitu kembali yang saya bilang, kita sebagai bangsa jangan sering mendiskreditkan, ya, mempermalukan ya muka kita sendiri. Di mana akhirnya media asing, ya, persepsinya terbangun seakan-akan bangsa kita ini ya bangsa yang rendah, ya, persepsinya jelek gitu. Padahal kalau kita lihat hari ini bangsa kita bangsa besar, lihat aja
kita ini ekonominya 16 besar di dunia menuju 4 sampai 5 besar. Nah, sekarang pertanyaannya, bangsa-bangsa lain seneng nggak kalau kita ranking 4 sampai 5 ekonomi terbesar di dunia? Seneng nggak? Enggak. Kenapa enggak? Ya karena bangsa-bangsa lain juga berkompetisi, ibarat ya lomba lari, pertandingan sepak bola, ya maunya menang, ya sama. Nah, inilah kita jangan memecah belah diri sendiri yang akhirnya tadi kesempatan ya emas kita untuk menjadi bangsa yang ekonomi nomor 4, nomor 5 terhambat. Karena apa? Yang rusak kita sendiri. Ingat, penjajahan zaman Belanda, sistem yang paling berhasil apa? Divide et impera. Nah, kultur itu masih ada nggak di bangsa kita? Nah, masih. Nah, itu yang kita harus koreksi diri kita. Ya, kita sama-sama menyatukan. Untuk siapa? Tadi rakyat kita berbuat, ya, bekerja, berbuat semua dengan kenyamanan, kepastian. Nah, kita dimanapun kita berada harus tadi berkontribusi. Cukup? Terima kasih ya. Terima kasih ya.